Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jatmiko Dwi Widodo, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, tempat tugas di SMP Negeri 4 Musim Makmur dengan fasilitator adalah Ibu Nurlani dan pengajar praktik adalah Bapak Susanto. Pada video kali ini saya akan membagikan aksi nyata dari modul 1.4 yaitu budaya positif. Pada video kali ini saya akan memberikan pengimbasan dari modul 1.4 yaitu aksi nyata budaya positif di SMP Negeri 4 Musim Makmur, yaitu kolaborasi penerapannya di SMP Negeri 4 Musim Makmur dan membagi praktik baik kepada semua dewan guru yang ada di SMP Negeri 4 Musim Makmur. Langkah-langkah yang saya lakukan dalam pengimbasan budaya positif di SMP Negeri 4 Musim Makmur, yang pertama yaitu saya menyiapkan segala sesuatunya, yaitu bahan untuk nanti akan saya sampaikan pada saat diseminasi berbagi praktek baik dengan semua guru di SMP Negeri 4 Musim Makmur. Yang kedua yaitu saya berkonsultasi dan meminta izin kepada Ibu Kepala Sekolah untuk melaksanakan diseminasi atau berbagi praktik baik tentang budaya positif yang sudah saya lakukan untuk kegiatan modul 1.4. Berikut ini adalah kegiatan diseminasi yang sudah saya lakukan bersama dengan Kepala Sekolah dan semua Dewan Guru di SMP Negeri 4 Musim Makmur. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Musim Makmur seperti Widya Astuti SPD. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum Bapak Pambari SPD. Yang terhormat Bapak Jatmiko Dwi Widodo SP selaku Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum sekaligus sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2022. Selawat beserta salam yang pertama adalah sama-sama kita bersyukur pada Allah yang mana pada hari ini kita masih dapat diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti acara diseminasi dari guru penggerak angkatan ke-7 sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Allahumma amin. Selawat beserta salam tak lupa kita sampaikan dari Pak dengan Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kegiatan diseminasi kegiatan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2022. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan dari kepala sekolah, dan acara yang keempat acara inti diseminasi calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Ogan Komering. Acara yang terakhir yaitu untuk mengefektifkan waktu kegiatan kita pada hari ini, marilah sama-sama kita buka acara kita pada hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Bu Agnes Susi Susanti. Pada beliau kami silakan. Sanalah aku berdiri,
Asriti SPD, kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami ucapkan selamat siang. Yang pertama yang kami hormati Bapak Kepala Satuan Kurikulum, Pak Jatmiko Satuan Siswaan, Bapak Ibu Guru dan staf TU yang hadir. Yang pertama, mari kita bacakan kita baca Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai hari ini kita masih diberikan umur sehat jasmani dan rohani. Salawat dan salam tanpa kita bacakan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu yang masih setia menemani kita di sini. Alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan kegiatan desiminasi calon guru penggerak yang di sini yang dilaksanakan oleh Bapak Jatmiko Widodo SP Kabupaten dan Pemurut Hilir. Harapannya dengan kegiatan Pak Jatmiko mulai dari awal yang melaksanakan tes sampai ke yang sekarang ada begitu banyak ilmu yang sudah didapatkan dan insya Allah akan dibagikan kepada kita energi positif sebagai guru penggerak, energi positif sebagai guru yang bergerak dan menggerakkan, ya. Insya Allah energi positif itu akan diberikan ke kita dan besar harapan kita semoga kita bisa menerima energi positif dari kegiatan tersebut yang insya Allah akan membawa perubahan pada diri kita, terutama sekolah kita, insya Allah dan lingkungan sekitar kita. Amin. Yang pasti Bapak Ibu, kita membutuhkan semangat untuk berubah, semangat untuk bergerak dan semangat untuk maju. Karena kalau kita tidak punya semangat tersebut, semuanya akan berjalan di tempat. Saya kira itu saja sambutan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, semoga apa yang akan disampaikan Pak Jatmiko nanti bisa membawa perubahan pada diri kita, sekolah kita dan lingkungan kita. Akhiri, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Itu acara selanjutnya yaitu acara inti yang mana akan dilakukan diseminasi kegiatan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pemurut Hilir. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Jatmiko Widodo SP. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang berkelanjutan dengan saya ucapkan selamat siang. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang terhormat Ibu Sugawati Widyasuti sebagai kepala sekolah SMP Negeri 4 Makmur, yang terhormat Bapak Kambadi selaku wakil
lebih. Bendahara Pesantren Negeri 4 Sidoarjo, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, TU dan semuanya yang hadir. Alhamdulillah, puja dan puji syukur maka selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehat lahir, sehat batin, bisa bernapas dengan lega, bisa melihat dengan jelas, bisa mendengar tanpa alat bantu. Semuanya itu adalah nikmat yang harus kita syukuri bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Udah kalinya sholawat dan salam adalah selalu kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang sangat kita nantikan sahabat beliau di dunia juga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, pada kesempatan siang hari ini kegiatan kita adalah diseminasi. Intinya saya mendapatkan tugas memberikan praktek baik, memberikan semacam pengalaman yang baik, yang bagus, yang itu semua sudah saya lalui. Jadi di sini bukan saya kok yang paling baik atau yang paling bagus atau yang paling paling pintar, tidak. Tapi di sini kita semuanya saya sharing bahwa inilah kegiatan yang sudah saya lakukan selama 3 bulan terakhir, mulai dari bulan Oktober, November, Desember sampai dengan saat ini. Jadi hal yang sudah kami lakukan di guru penggerak itu intinya harus bisa menggerakkan semua yang komponen yang ada di sekolah setiap guru penggerak. Jadi tidak hanya saya sendiri, tapi semua yang ada di sekolah ini nantinya diharapkan bergerak dan menggerakkan. Jadi bukannya saya ini kok mengatakan kayak ini, tidak, karena ini memang tugas, bisa dikatakan tugas negara, tugas yang harus saya emban untuk memberikan semacam semacam virus positif, virus yang positif yang bisa kita kita jadikan kita yang menjadi contoh teladan bagi anak-anak kita. Ya, jadi perjalanan saya dimulai di bulan Oktober, kalau tidak salah ingat saya tanggal 22 Oktober itu lokal karya orientasi LU dengan ibu kepala sekolah. Kami berangkat pagi-pagi sekali ke SMP Negeri 6 Sidoarjo. Selanjutnya SMP 6 Tayakun. Selanjutnya sampai saat ini itu ada 4 modul yang sudah saya pelajari. Yang pertama yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua visi dan misi guru penggerak, yang ketiga program kerja atau apa yang akan dicapai oleh guru penggerak, dan yang keempat budaya positif. Budaya positif ini yang biasanya kita yang sering kita lakukan di sekolah ketika ada anak yang melakukan kesalahan, dan itu saya baru tahu pun di guru penggerak bahwa kita itu ada tipe-tipe sebagai seorang guru apa saja. Ada tipe penghukum, pembuat merasa bersalah, ada tipe sebagai teman, ada tipe pemantau, dan terakhir manajerial. Itu pun baru saya dapat di guru penggerak. Dan saya pikir semua yang ada di guru penggerak, insya Allah semuanya bagus. Artinya memang pemerintah mengharapkan nantinya seperti itu. Dan di guru penggerak, kalau saya lihat itu sebagai pionirnya untuk kurikulum merdeka kembali, kan kita
kita mau ke kurikulum merdeka, jadi dipondasikan khusus mungkin yang pertama dari sekolah penggerak dulu, habis itu ke guru penggerak. Terus kalau memang itu sudah siap, semuanya sudah memungkinkan, mungkin kurikulum kita langsung ke kurikulum merdeka seperti itu. Nah, dari seri-seri yang saya dapatkan di tahun 2024, kemudian semuanya kalau memang sudah memungkinkan akan berganti kurikulum menjadi kurikulum merdeka. Seperti itu. Yang pertama yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita akan putarkan video saya berkolaborasi dengan Pak Mas Buki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Buki. Filosofi Ki Hajar Dewantara dirikan adalah menurut anak. Ini merupakan salah satu filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang sejalan dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ingat sosok keluarga, imat yo manguntaso dan berpuri kandayani, yang artinya di depan kita memberi teladan dengan memberi membangun kemampuan dan belakang memberikan contoh. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara ada 5. Yang pertama yaitu kemerdekaan. Setiap manusia memiliki potensi sebagai andalan dasar untuk menggapai kebebasan yang mengarah kepada kemerdekaan. Yang kedua yaitu kebudayaan. Menekankan perlunya pemeliharaan nilai-nilai dan bentuk-bentuk kebudayaan nasional. Yang ketiga yaitu kebangsaan. Seseorang harus merasa satu dengan bangsanya, dan di dalam rasa kesatuan tersebut tidak boleh
Perencanaan, penerapan, dan realisasi. Yang pertama, perencanaan. Pada saat sebelum melakukan pengajaran, saya membuat rencana pembelajaran, memahami karakter peserta didik terlebih dahulu, menyiapkan media pembelajaran, dan menentukan strategi pembelajaran pada saat pembelajaran nantinya. Kedua, penerapan. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang saya buat. Dan yang terakhir, yaitu evaluasi. Saya mengevaluasi dan memberikan tindak lanjut setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Baik, Bapak Ibu, dari ya, yang pertama yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sini disebutkan pendidikan adalah menuntun anak. Kalau saya artikan namanya menuntun, berarti kita tidak memaksa dia untuk berjalan, tapi menuntun. Menuntun itu berarti kita ada di sampingnya dan mengganti. Menuntun sama, kalau nggak salah kayak mengganti. Ya. Menuntun anak merupakan salah satu filosofi yang sejalan dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Artinya anak memiliki suratan takdir yang dimana kita sebagai dewan guru itu tidak bisa memaksa dia harus menjadi seperti apa. Ya. Ibaratkan dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, anak itu adalah benih yang dia siap kita tebar dan tumbuh. Sebuah benih atau biji itu akan tumbuh dengan baik jika lingkungannya baik, jika tanahnya subur, jika nutrisinya cukup. Ya. Banyak sekali dari anak-anak kita yang memiliki latar belakang yang kita terkadang tidak mengetahui dia berasal dari mana. Artinya orang tuanya seperti apa, kita jarang menanyakan hal itu. Ya. Dan selama ini pun saya seperti itu. Tapi mulai dari sekarang saya coba saya tanya rumahnya di mana, orang tuanya bekerja sebagai apa dan sebagainya. Jadi ketika mereka melakukan pelanggaran, mungkin itu adalah imbas dari lingkungan dia yang mungkin kurang mendukung dengan pendidikan. Karena terkadang ada orang tua itu yang sudah bosan menasihati anaknya, maka menyerahkan sepenuhnya dengan kita. Udah Pak, pokoknya kalau anak saya salah kembali saja, kan? Seperti itu terkadang yang membuat kita dilema. Ketika itu kita lakukan dan anaknya melakukan kesalahan, tapi kita tetap ada HAM yang mengatur anak tersebut. Jadi ketika anak tersebut posisi di rumah, kita tidak pernah mengetahuinya, tapi ketika kita mengetahui latar belakangnya, mungkin kita bisa memberikan kesimpulan-kesimpulan, oh karakteristik dia seperti ini, oh ternyata orang tuanya seperti ini. Terutama bagi anak-anak yang mohon maaf berpisah orang tuanya atau berkelumpur, biasanya membutuhkan perhatian yang khusus, yang memang kita sebagai orang tuanya di sekolah itu harusnya paham dengan hal itu. Cuma terkadang kita menyamaratakan, anaknya butuhnya ini, seperti yang disampaikan oleh Bapak Pengawas, anak itu bibitnya macam-macam. Ketika sekolah di sini, yaitu benih macam-macam, ada yang benih jagung, ada yang benih padi, dan kita tidak bisa menyamaratakan. Artinya memang harus ada penilaian khusus di anak tersebut, di mana di sini disebutkan pendidikan adalah menuntun anak. Menuntun anak, jadi kita tidak bisa memaksa. Mereka sudah punya goresan-goresan takdir yang itu memang tidak bisa kita pungkiri. Kita sebagai dewan guru hanya sebatas ibaratkan di pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah petani atau pekebun. Ya. Jadi kita hanya bisa membuat suasana, membuat situasi ketika benih itu tumbuh
benih yang bagus tidak akan bisa tumbuh dengan baik ketika situasi atau tanahnya tidak terdapat unsur hara pupuk atau tanahnya tandus, padahal benihnya bagus, sertifikat berkelas, tapi ketika kita letakkan di tanah tandus, dia tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Tapi dengan perlakuan sebagai seorang petani tadi, kita ibaratkan kita sebagai seorang petani, kita beri perlakuan yang cukup, siswa kita dengan kasih sayang yang kita miliki, dengan tidak membedakan dari mana mereka berasal dan kita mengetahui latar belakang mereka, insya Allah kita bisa merubah mereka dari yang mungkin kebiasaannya kurang baik menjadi baik, seperti itu. Ya. Yang pertama di hajat Dewantara yaitu Inasya Keluarga. Artinya ketika kita di depan itu menjadi teladan. Inasya Keluarga ketika kita di depan menjadi teladan. Ketika kita harus menjadi guru, bagi saya tidak ada sesuatu di dunia ini yang kebetulan. Itu semuanya sudah ada dalam suratan takdir. Termasuk saat ini kita bertemu pun ini mungkin sudah suratan takdir. Kita melakukan diseminasi dan Bapak Ibu guru semuanya sekarang ini menjadi seorang guru. Itu pun bukan suatu kebetulan. Pasti ada campur tangan Tuhan dan usaha kita. Semuanya tidak akan sesuatu itu terjadi secara kebetulan. Yang jelas ada campur tangan Tuhan dan ada usaha kita. Terus terang pendidikan saya pun bukan sarjana pendidikan, tapi sarjana pertanian. Dan menjadi seorang guru barangkali ya sekarang. Ya. Mungkin juga sesuatu yang tersasar, tapi mungkin dengan tersasar itu bisa menjadi yang lebih baik kan kita nggak tahu. Mungkin Bu Nusi SIP kalau pendidikan luar negara. Oh ya takdir kita tidak bisa merubahnya. Ya, yang kedua yaitu Imadio Mangus Karso, di tengah membangun kemauan. Jadi ketika kita di tengah sebagai seorang guru harus memberikan membangun kemauan siswa-siswa tersebut, siswa kita untuk menjadi seperti apa yang mereka inginkan. Yang ketiga di belakang memberikan dorongan. Nah, ini kita harus memberikan dorongan kepada siswa kita, memberikan motivasi. Untuk saat ini, hal ini yang memang sangat berat yang kita lakukan. Kalau dulu saat saya sekolah tanpa harus diminta belajar, sama saya belajar. Kalau sekarang dengan teknologi yang semakin canggih, ketika kita minta siswa kita, mereka malah main game. Nah, ini permasalahan yang terjadi yang saat ini memang menjadi dilema bagi kita. Kita inginnya era digitalisasi yang sekarang sudah terjadi. Seperti tadi saya meminta kepada siswa untuk membawa handphone, di mana sumber belajar tidak kita ambil dari buku, tidak kita ambil dari sekolah, tapi kita dari perpustakaan maksudnya, tapi kita coba untuk browsing di internet dan lain sebagainya. Inilah yang diinginkan dari filosofi Hajat Dewantara. Anak tersebut bisa berkembang sesuai dengan zamannya. Zamannya sekarang zaman 4.0 4.0 katanya. Jadi sudah eranya digitalisasi, semuanya sudah dengan digital. Tapi dengan hal tersebut terkadang bisa membawa dampak yang negatif, bisa juga dengan yang positif. Karena semua apa yang ada adalah hanya sebatas alat. Mungkin handphone bisa menjadi alat komunikasi atau bisa juga menjadi alat yang mencerahkan bagi kita. Karena dengan handphone semuanya bisa terjangkau. Dunia bisa kita miliki ketika kita memegang handphone. Bahkan yang dekat menjadi
dari jauh, yang jauh dari dekat, ya itulah dunianya sudah seperti itu. Tapi bagaimana cara kita untuk menyikapinya dan bagaimana cara kita untuk memberikan pemahaman pada siswa kita, itulah yang harus menjadi PR kita. Bagaimana siswa itu bisa berkembang sesuai dengan zamannya dan tidak menyalahi kodratnya dia sebagai manusia di lingkungannya, yang nanti akan tumbuh menjadi benih yang bagus, benih yang unggul, yang sangat kita harapkan bisa menggantikan estafet perjuangan kita. Karena generasi yang bagus itu akan menciptakan generasi yang lebih bagus lagi. Maka anak-anak kita inilah yang akan menggantikan kita. Kita tidak mungkin selamanya berada di dunia ini, dan mereka yang akan meneruskan perjuangan kita. Ya. Jadi pada intinya pendidikan guru penggerak yang pertama yang dari fondasi kita adalah kita kembali ke pengajaran yang dilaksanakan oleh Ki Hajar Dewantara. Kita harus kembali memahami karakteristik dari anak kita masing-masing. Dan untuk semboyan yang beliau kemukakan itu yang harus kita pahami dan kita teladani, kemudian kita bisa melaksanakannya di kehidupan nyata kita ketika kita berada di sekolah maupun ketika kita berada di lingkungan. Yang jelas kita harus menjadikan teladan ketika kita berada di depan. Ya. Sementara itu untuk yang pertama dari modul saya pelajari dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Mungkin dari Bapak Ibu ada sharing-sharing atau ada yang harus saya tambahkan atau mungkin kurang pas dalam ketika kita semuanya belajar mengajar di sini. Silakan Bapak Ibu kalau misalkan ada yang mau disampaikan. Mas dulu kalau ada yang mau disampaikan. Gimana Pak Jul? Oh, ada sekarang itu. Iya. Iya. Karena banyaknya jadi lewat. Ini sudah yang kalau ada yang mau disaringkan Bapak Ibu, siapa silakan. Karena kita akan sharing. Jadi untuk hal yang baik untuk masa depan anak-anak kita. Waktu tadinya Pak ya. Yang mana yang diajar, yang mana yang proses pembelajaran yang diajar, Ya, di modul 1 ini ada 4 modul. Pertama tadi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua yaitu nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai dan peran guru penggerak.
ada banyak sekali tugas guru penggerak dan yang harus bergerak dan menggerakkan. Ya. Nilai dan peran guru penggerak. Iya. Ikuti arahannya di sana. Ini sudah angkatan ke berapa Mas? 10. 9 belum? Belum. Nah, berarti yang sekarang 9. Karena di OPI itu kami 2. Angkatan kita sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang di OPI itu hanya ada angkatan 4 dan 7. 9 sekarang sudah ada. 8 Mas. 8 yang kemarin cuma 1 belum ada. 9 yang ada. 9 yang ada. Ya, jadi kalau yang sekarang yang 9. Kalau di nasional yang sampai ke 9. Tapi di OPI angkatan pertama sampai ketiga tidak ada, yang ada angkatan keempat, terus kami angkatan ke-7. Itu pun 40 CDP yang ada di OPI. Dari 40 itu kami masih berjuang. Semoga minta doanya bisa lulus dan bisa membagikan virus baik pada Bapak dan Ibu guru semua. Selanjutnya yaitu visi guru penggerak. Ini adalah contoh dari yang harus kita lakukan. Contoh pertanyaan di setiap tahapan baca dengan prakasa perubahan. Prakasa perubahan mendapatkan tingkat pinggang ideal. Nah, misalkan mendapatkan tingkat pinggang ideal, kita bagaimana caranya? Nah, tingkat pinggang ideal itu kan ada teknisnya. Rencananya bagaimana? Membuat pertanyaan yang mengarah ke sana. Pengen punya tingkat pinggang ideal, tapi makanya sembarangan. Mungkin kan nggak bisa. Harus kita rencanakan. Mungkin yang pertama membuat bakja itu yang pertama buat pertanyaan utama. Membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah penyelidikan kekuatan atau potensi peluang, mendefinisikan tujuan. Pertanyaan yang dibuat untuk memprovokasi atau menginisiasi perubahan prakasa. Ya. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan tingkat pinggang ideal dengan cara yang sehat? Nah, mungkin kalau ini diganti dari apa yang kita rencanakan di sekolah, pertanyaannya bagaimana kita membuat siswa itu lebih disiplin. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang harus kita buat, misalkan untuk siswa kita. Selanjutnya yang B, yang A, ambil pelajaran. Ya. Kalau tadi lingkar ideal, pertanyaannya siapakah yang pernah berhasil mendapatkan pinggang yang ideal? Mungkin kalau di siswa, siapakah yang sudah bisa melaksanakan disiplin
disiplin di sekolah. Misalkan ada sekolah pasti di setiap kelas itu pasti ada yang disiplin. Dia ketika bel masuk pasti ada. Kalau kita tanya ke anak, itu pasti mereka di setiap kelas itu pasti ada. Kalau contoh baiknya ya mungkin di kelas 9 ya ini. Kalau di kelas 8 si 81 tuh itu biasanya 4 ya. Kalau di kelas 7 ya kalau kelas 7 belum banyak melihat karena mereka masih terpengaruh dari SD, dari kelas 6 SD mereka ke kita. Selanjutnya gali impian, gali mimpi. Ini yang menjadi impian kita. Pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan jadi ketika kita sudah tercapai? Jadi mimpi kita ketika di anak, ketika hal tersebut disiplin siswa sudah bisa kita laksanakan. Artinya, apakah itu benar-benar bisa terlaksana? Pertanyaannya, mungkin ketika disiplin siswa itu sudah bisa terlaksana dengan baik, siswa bisa masuk kelas tanpa harus kita beritahu dari sumber suara dari kantor. Berarti kita sudah memberikan budaya positif di sekolah kita. Jadi kalau dengan bel saja mereka sudah paham tanpa harus diminta untuk masuk, itu artinya disiplin siswa sudah benar-benar membudaya dan menjadi budaya di sekolah kita. Selanjutnya yaitu jabatan rencana. Setelah kita menggali mimpi, kita jabarkan rencana-rencana kita. Tadi yang di situ disebutkan untuk pinggang ideal. Pertanyaannya, apa langkah paling sederhana, apa langkah pertama yang bisa dilakukan? Kalau kita, mungkin apa langkah pertama yang harus kita lakukan ketika anak kita bisa disiplin? Pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, tindakannya mungkin ya kita masuk tepat waktu dan sebagainya. Yang terakhir harus eksekusi. Untuk contoh tadi, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau jenis dan pola makanan yang saya konsumsi? Nah, ini mungkin pertanyaan di kita, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau disiplin ketika kita melakukannya? Berarti kan kita sendiri, bukan orang lain, jadi kita sendiri, bukan orang lain. Ya, ini untuk visi dari guru penggerak. Selanjutnya yang terakhir dari modul 1 yaitu tentang budaya positif. Ini yang menjadi tugas kita bersama, memberikan budaya, membuat siswa benar-benar memiliki budaya positif tanpa harus kita suruh atau tanpa harus mendapatkan semacam teguran dari kita. Ya, kemarin kita masuk ke sini. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita buat secara bersama-sama di dalam kelas kita. Kemarin saya sudah coba untuk membuat keyakinan kelas di kelas 73 dan 93. Pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban kita adalah keselamatan. Ya. Mengapa kita perlu peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya, kesehatan.
menjadi keyakinan kita. Misalkan di dalam kelas kita buat keyakinan, kenapa kok kalian datang harus tepat waktu? Mungkin jawaban mereka biar disiplin, Pak. Biar ketika pelajaran itu semuanya sudah berada di dalam kelas. Untuk keyakinan yang lain, mungkin kemarin saya mencoba dengan anak-anak itu, mereka menyimpulkan ingin setiap siswa mendapatkan tiket. Kadang ada siswa-siswa tertentu yang tidak melakukannya. Ya karena keyakinan kelasnya seperti itu, hukumannya dari mereka sendiri, dari siswa, dari teman-temannya mereka sendiri. Keyakinan kelas ini bukan sebuah peraturan. Menurut saya keyakinan dan peraturan berbeda. Kalau peraturan itu kebanyakan kita memberikan tekanan, tapi kalau keyakinan kita membuat mereka itu sadar kenapa mereka harus melakukan itu. Misalkan, mengapa kok mereka harus memakai seragam sesuai dengan yang ada di sekolah. Ketika saya tanya, jawabnya biar rapi Pak, biar semuanya sama. Kalau mungkin ada yang tidak sama seragamnya, ya nggak jadi rapi. Seperti itu. Itu jawaban mereka, jawaban dari anak-anak kita. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Lihat videonya. 5 kebutuhan dasar manusia. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid dari keberanian budaya, seimbang dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Diajar Dewata dalam salah satu perkembangan menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup lingkungan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang penduduk yang memiliki usaha. Hanya dapat menuntut tumbuhan, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, melihat tanaman padi, dan air, basuh ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu di tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, guru berusaha mengukur dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Pada hakikatnya, guru tersebut ibarat seorang petani sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut dan dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Atau semuanya. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan. Kebutuhan untuk merasa apa juga termasuk dalam jumlah ini. Baik,
fakta, bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka berhadiah. Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan belonging. Kebutuhan ini yaitu keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita berada. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompok. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kekuatannya. Karena setiap murid adalah mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Beri mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, mengarahkan pendapat mereka dalam percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan jadwal. Untuk mengembangkan diri dan memiliki motivasi. Kebutuhan akan berdasar biasanya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang. Apa pilihannya? Belajar mempermudah kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi.
suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru. Dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar guru agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan, maka guru harus mencari tahu alasan dan dasar tindakan tersebut dan hubungan apa yang terjadi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajar untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan dan kebutuhan ini dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar dari murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Ya, jadi kita semua memiliki 5 kebutuhan dasar terhadap apa yang kita lakukan. Jadi semuanya ada di diri siswa kita. Mungkin dia melanggar karena butuh pelatihan dari kita, karena di rumahnya tidak ada yang memperhatikan, atau dia memang sengaja melanggar karena pengen dihukum juga ada. Jadi mendapatkan hukuman dari kita. Dia melanggar karena nggak ingin masuk dalam pelajaran tertentu, ada juga. Ya, mending dia disuruh bersih daripada pikir matematika, ada juga. Jadi kita harus memahami kebutuhan dasar dari siswa kita. Yang penting anak bahagia. Yang penting anak bahagia, dia bisa menyerap dan tidak melakukan tindakan negatif itu aja, Pak. Tapi dia masuk tetap dalam ranah belajar. Mungkin dia bosannya pada saat materi itu, yang lain mungkin dia senang, kan kita nggak tahu. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu guru semuanya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maafirnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Jatmiko yang telah memberikan berbagi pengalaman kepada kita tentang apa yang telah dilaksanakan sebagai aksi dari modul 1 dari CGP. Terima kasih kepada Bapak Jatmiko selaku CGP, terima kasih kepada Bapak Ibu Tuan Guru selaku peserta dan memberikan saran dan kritiknya, juga tanpa kepada kepala sekolah yang selalu memberikan semangat dan dukungannya. Untuk acara yang terakhir yaitu acara penutup. Sebelum acara kita tutup, saya selaku pembawa acara bahwa dengan menyampaikan terdapat kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf kepada Allah saya mohon maaf. Marilah sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikut ini adalah video pembuatan keyakinan kelas di salah satu kelas 9, yaitu kelas 93 SMP Negeri 4 Makmur, di mana semua siswa meyakini bahwa mereka akan melaksanakan budaya positif yang mereka sudah sepakati secara bersama, dan selamat menyaksikan. Bapak Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bapak nanti akan bagikan kertas ini. Bapak bagikan kertas ini. Nanti silakan kalian tulis, ditempel nanti di sini. Setelah selesai ditempel, nanti kita bacakan dan akan Bapak tulis di sini apa-apa yang sudah kalian tuliskan. Saya kira-kira ditulis, nanti ditempel, tempelnya ada lemnya. Kalau misalkan nanti kurang menempel sudah semua? Kita buat keyakinan kelas kita ya. Kelas. Yang lain lagi? Guru masih tepat waktu kan kuning. Tepat gurunya. Ya, bukan yang di kelasnya, yang di kelas kalian. Ada lagi? Oh, tidak boleh berbicara depan ya. Dilarang berbicara kurang sopan. Ada lagi? Dilarang merusak fasilitas kelas. Ada lagi? 10 banyak. Tapi kan menjalannya sudah cukup? Sudah ya? Baik, untuk keyakinan kelas kalian 93, semoga kita semua bisa menjalankan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Setiawan. Saya adalah salah satu pengajar di SMP Negeri 4 Masjid Makmur. Saya akan berikan testimoni kepada Bapak Jatmiko Dwi Widodo. Dan beliau adalah salah satu peserta program Guru Penggerak Angkatan ke-7. Semoga sukses dan sehat selalu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Melani Buana Dewi. Saya adalah salah satu siswi dari SMP Negeri 4 Masjid Makmur. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan testimoni pada Pak Jatmiko selaku calon guru penggerak angkatan ke-7. Semoga Pak Jatmiko selalu semangat dan sukses. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.